Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu secara virtual yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Fadilah akan membawakan kultum yang berjudul dengan kisah si pedang Allah Khalid bin Walid. Bercerita tentang sejarah Islam, tentu kita tidak akan lepas dari sebuah peperangan. Dan dari peperangan, kita juga tidak akan lepas dari sebuah pertanyaan, siapa panglima perang tersebut. Sebelumnya, kita tahu bahwa dalam Islam memiliki panglima-panglima yang luar biasa. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid merupakan salah satu panglima yang ditakuti dalam medan perang. Bahkan sebelum masuk Islam, beliau pernah menjabat menjadi panglima, memimpin kaum Quraisy yang pada saat itu merupakan kaum yang sangat membenci Islam. Namun, terbukti dalam perang Islam kedua, tepatnya dalam perang Uhud, bukannya membela Islam, beliau justru memerangi Islam. Namun setelah perang itulah kemudian beliau mendapat hidayah dan akhirnya masuk Islam. Kabar masuknya Khalid bin Walid ke dalam Islam menjadi kabar gembira bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah berpesan bahwa jangan sakiti Khalid karena ia adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada kaum kafir. Khalid bin Walid merupakan seorang yang dikenal yang ahli dalam strategi perang. Jadi dengan masuknya Khalid bin Walid ke dalam umat Islam, tentu akan menguntungkan umat Islam itu. Berkat kepawaiannya, beliau juga pernah diangkat menjadi panglima perang yang memimpin kaum muslimin sebanyak 46.000, sedangkan kaum Bizantium sebanyak 260.000. Meskipun jaraknya lumayan banyak, tetapi hal tersebut tidak membuat Khalid bin Walid takut dan gentar untuk membela Islam. Dan berkat kecerdasannya itu pun, beliau kemudian membuat strategi, yaitu dengan membagi kaum muslimin sebanyak 40 kontingen. Dan dari kecerdasannya itu, akhirnya dapat memenangkan perang tersebut. Prestasi demi prestasi yang ditorehkan oleh Khalid bin Walid sangatlah luar biasa. Merupakan ahli strategi perang, ahli senjata, serta karisma yang dimilikinya, namun nyatanya tidak membuat beliau menjadi sombong. Bahkan saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot jabatannya, tanpa beliau membuat kesalahan pun, beliau tetap legowo dan menerimanya. Bahkan beliau sempat menuntaskan sebuah peperangan dengan sempurna, barulah ia memberikan jabatannya. Jadi, dari kisah Khalid bin Walid inilah kita dapat memberi contoh, dapat mengambil contoh bahwasanya berada di atas namun tidak haus dengan jabatan. Demikian kultum yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.